Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya si Tanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, kali ini kita akan bongkar paketan dari subscriber ya. Ya, di depan kita ini ada paketan packing kayu. Tentunya ini lebih aman ya. Oke, kita akan bongkar ya. Kita lihat dulu ya apa isinya. Ya, yang jelas HP rusak. Nggak pernah saya dapat paketan isinya kue ya. Hancur nanti. Oke guys, kita copot aja. Nah, ini karena kayu, saya gunakan linggis ya. Ini sudah. Lalu kita akan bongkar isi dalamannya. Jadi ini kiriman dari Jakarta ya kalau nggak salah. Oke guys, langsung kita bongkar. Apa isinya? Jadi untuk paketan itu tidak semua bisa saya bikin video ya, karena lumayan banyak yang datang. Ya, kita langsung saja ya bongkar. Masih ada apa ya, ini pelindung juga plastik. Oke, ini HP apa ya kira-kira? Wah, tentu ada surat cintanya ya. Oke lah, ini ada surat cintanya. Kita bereskan yang ini. Ya, kita langsung saja ke HP-nya ya. Nah, ini kita akan coba baca. Oke, kita akan coba baca ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, jadi intinya beliau atau pengirim paket ini menceritakan bahwasannya HP-nya Oppo A15 jatuh dan mati. Lalu dibawa ke tempat servis, beberapa kali tidak sembuh ya. Nah, divonis IC power dan dibawalah ke tempat saya. Dan ini HP-nya Oppo A15. Ya, jadi berdasarkan surat cinta ini divonis IC power ya. Kita akan coba analisa. Oke, kita coba cas dengan smart USB. Tidak ada respon sama sekali ya. Ini enggak detect sama sekali. Posisi HP yang enggak detect sama sekali memang bisa faktornya IC power rusak. Itu mungkin banget terjadi ya. Karena IC power itu IC yang memproses kinerja pertama kali ya, artinya mempower up. Jadi kalau dia tuh almarhum, otomatis ya HP dalam keadaan tidak detect apapun. Oke guys, ini kita sudah copot ya untuk bagian back cover. Lalu kita bongkar untuk bagian baut-bautnya. Ya, sambil kita bongkar, kita lihat dulu ya spesifikasinya. Ini adalah Oppo A15, displaynya 6,5 inch. Lalu kameranya 13 megapiksel. Untuk RAM-nya ada yang versi 2 dan 3 GB. Untuk baterainya sendiri 4200 mAh. Lalu HP ini dirilis tahun 2020 dan menggunakan tipe LCD-nya IPS. Untuk chipsetnya sendiri menggunakan MediaTek Helio P35. Ya, ini sudah kita bongkar ya, dan kita lihat di bagian mesin. Ya, saya melihat ini memang sudah garapan guys. Kemungkinan besar ini juga sudah pernah dieksekusi ya IC-nya, kemungkinan. Nah, ini saya melihat untuk pencopotan kaleng
ya seperti ini ya. Jadi untuk pencopotan kaleng itu memang kita mesti hati-hati ya, karena ditakutkan tuh ada jalur yang rontok. Oke, kita akan langsung ke bagian mesin. Jadi HP ini tuh divonis IC power ya, karena memang betul sekali untuk di Oppo A15 tidak ada power, no power itu memang kebanyakan di IC power guys. Lalu saya melihat itu ada titik test point untuk VBAT sudah ada timah, indikasinya memang sudah ada proses perbaikan ya. Oke, kita akan coba ulangi lagi dengan cara pengecasan ya, dengan smart USB, dan itu tidak ada keterangan. Jadi memang ini no detect sama sekali ya. Ya, ini saya lepas lagi. Lalu kita akan coba cek baterai dulu ya. Namun perhatiin, ini di bagian fleksibel konektor mesin atas bawah ada gerumpal ya, di bagian pojok. Ya, ini sekaligus menginformasikan ya untuk pemilik bahwasanya saya terima dalam keadaan seperti ini. Oke, kita akan cek tegangan baterainya dulu. Setelah kita cek ternyata tegangan normal ya, baterai nggak masalah. Tapi kenapa kok nggak kedetek padahal baterai itu bagus? Artinya ya kemungkinan faktor terbesar memang IC power rusak. Ya, ini fix ya, sama sekali nggak kebaca. Oke, ini kita lepas ya, kita langsung ke bagian mesin. Kita akan coba perhatiin dulu IC power yang digunakan apa. Jika saya punya stok, saya akan langsung eksekusi. Namun jika nggak punya stok ya, saya tentunya akan nyari dulu ya. Dan ini real time ya, di saat saya itu bongkar, di saat itu pula saya bikin kontennya. Ya, saya sambil cas ya untuk di baterainya dengan aktivator untuk memastikan baterai itu terisi ya. Sebetulnya baterai sudah kondisi bagus. Wah, ini padahal mau Jumatan tapi hujan deras ya guys. Untung masjidnya sebelah pasar ya, jadi langsung nyebrang aja ya. Ya, ini mendekati jam 11 hari Jumat. Ya, pas kebetulan berkah ya, hujan terus dari mulai jam 9 pagi. Oke guys, tahapan selanjutnya saya akan nyoba cek dengan power supply ya. Tentunya untuk ngecek dengan power supply kita mesti tahu dulu jalur VBAT sebelah mana. Umumnya jalur VBAT itu ada kode atau test point ya, berdekatan dengan konektor baterai. Biasanya ada tulisan VBAT. Lalu kita solder dengan timah, lalu kita cek dengan power supply. Ya, ini saya sambungkan positif dan negatifnya ya. Lalu kita tekan tombol power guys. Perhatiin jarum ampernya sama sekali nggak bergerak ya, sama sekali nggak bergerak. Nah, ini artinya no power. No power ini banyak faktor, bisa IC power, bisa jalur power, bisa fleksibel on off ya. Ya, untuk memastikan kita coba copot deh, lalu kita coba langsung nyalakan tanpa fleksibel tombol power. Caranya kita cari titik test point untuk power, kita shotkan dengan pinset ya. Salah satu aja, jika ada 4 pin ya salah satu semuanya kita gabungkan. Jika ini jalur on off nya normal, pasti dia ngangkat. Atau jika IC power rusak ya tentu nggak ngangkat ya, walaupun jalur normal. Ini sama sekali tidak ada pergerakan.
Oke, kita amati ya, untuk di IC power ternyata menggunakan MT6357CRV. Dan alhamdulillah setelah saya coba cek, saya masih punya satu stoknya. Kita akan coba langsung pasang ya. Ya, ini saya copot dulu untuk beberapa kamera karena kita akan nyopot IC power. Nah, ini HP menggunakan chipset MediaTek ya. Berarti IC powernya juga MediaTek atau MT6357CRV. Yang perlu diketahui, untuk IC power MediaTek, pengalaman saya selama ini, itu biasanya sekali pasang belum tentu berhasil guys. Nggak tahu kenapa itu kalau MediaTek ya. Kalau Qualcomm ya masih mending lah. Kalau MediaTek itu sekali pasang jarang berhasil. Namun jika kita punya stok 4, kadang kedua kali atau ketiga kali baru berhasil ya. Nah, ini saya punya stok cuma 1, kita gambling saja ya. Ya, kita akan lakukan pencopotan IC power dengan setelan angin 3 lalu panasnya 375. Fokus sampai dia pelukut-pelukut lalu kita angkat. Yang direkomendasikan untuk IC power jenis MediaTek, cari copotan ya. Kanibalan itu lebih jos. Karena biasanya kanibalan tuh lebih oke. Saat dipasang itu lebih banyak down atau berhasil ya. Namun jika pembelian baru itu ya kadang sampai ke tahapan 3 kali bahkan 4 kali baru berhasil. Dan jujur saya itu jarang kalau MediaTek sekali pasang berhasil. Biasanya hingga ke 2 kali atau ke 3 kali baru berhasil. Nah, ini karena saya masih punya stok ya, kita gambling aja. Yang jelas proses pencopotan pemasangan saya share. Jika dia nggak berhasil ya kita mesti cari lagi IC powernya. Ya, ini setelah itu ya kita tinggal rapikan ya kaki yang ada di bagian mesin dengan solder. Lalu kita akan pasang ya IC powernya. Nah, ini IC power yang lama. Dan ini saya punya stok hanya 1. Nah, ini MT6357CRV. Kalau tidak salah ini persamaannya dengan Redmi 6 ya, Redmi 6A. Jika sobat semua punya bekas mesinnya itu lebih bagus ya. Tinggal kita ambil IC powernya dan itu besar kemungkinan down ya untuk copotan. Ya, biasanya saya untuk pemasangan IC power itu tanpa cetak kaki. Dan itu ya selera masing-masing ya. Ada yang mau nyetak kaki, ada yang enggak, langsung aja. Karena di waktu tertentu pun saya sering juga tanpa cetak selalu bisa. Namun jika sobat semua udah terbiasa nyetak ya cetak kaki dulu lalu pasang. Nah, ini setelah di presisi ya langsung tembak saja. Yang jelas untuk sobat semua jika mengalami problem IC power ya, sudah diganti IC power masih belum bisa, coba lagi IC power yang baru ya. Karena belum tentu, bukan karena kesalahan sobat semua masang nggak pas, kadang itu memang gitu ya. IC power pembelian baru itu belum tentu sekali down. Kecuali kalau copotan ya. Nah, disarankan untuk teknisi yang baru mulai ya, yang baru menekuni ya, cari kanibalannya atau copotan saja. Nanti baru deh rasa kepuasan, ternyata nyala ya, karena copotan atau kanibalan. Karena selama ini selalu pembelian baru. Wah, ini mendekati mendekati Jumat ya, sudah mulai mulai pengajian ini. Jadi ya kita akan langsung coba tes ya. Ya, jadi ini
saya masih 50-50 ya, antara ini down atau tidak. Yang jelas kita berusaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ternyata masih sama ya. Nah, ini tentunya nggak berhenti di sini ya. Kalau posisi seperti ini, jangan salahin kita nggak pas masang, jangan beranggapan begitu ya. Yang pasti kasus di lapangan itu sering ya memang IC pembelian baru, nggak selalu sekali pasang langsung down. Coba IC dulu yang lain, coba terus ya. Untuk mengecek kepastian, kita cek konslet atau tidak. Jika pemasangan salah atau nggak pas ya tentu konslet. Kalau ini kan tidak ya, berarti ini mesti dicariin dulu IC powernya yang lain lagi. Ya beginilah dilema seorang teknisi ya. Kita tuh model IC power pasang tuh nggak sekali langsung jadi. Nah, ini untuk memastikan kita coba cek dengan power supply apakah ada perubahan, dan perhatiin jarum ampernya sama aja. Padahal ini IC power sudah kita ganti ya. Jadi memang begitu guys, kita tuh nggak cukup satu IC power. Jika punya stok, lakukan lagi. Namun jika punya kanibalan atau copotan itu kadang satu pun langsung ampuh ya. Kita cetak kaki, kita pasang tuh langsung berhasil kalau copotan. Nah, berhubung ini pembelian baru ya seperti ini keadaannya. Kita nggak cukup satu, jika ini nggak berhasil kita nyoba lagi. Kalau IC baru ada, pasang lagi. Dan ini pun nggak perlu ya kita sampaikan sama customer. Wah, ini sudah selesai. Sudah selesai ini Mas Bro, HP-nya, tapi ini aku sampai habis 5 kali loh ganti ini. Nggak perlu sampai ini seperti itu ya, karena taunya customer itu kan berhasil, dia nggak butuh proses apa yang dilakukan, apa yang sudah dikerjakan. Pamalik lah. Kalau kita terus sampai-sampein, wah ini sudah habis 5 IC loh Mas. Jadi intinya kita tetap berusaha ya, walaupun ini gagal, carikan lagi IC power yang baru. Kalaupun yang ada copotan itu lebih baik. Ya, ini berhubung hari Jumat, ini saya susun ya. Saya akan lanjut next time, saya pastiin pemilik jika nonton ini saya akan nyariin dulu ya, karena stok saya hanya satu. Oke, itu saja, semoga bisa dijadikan manfaat dan terima kasih ya atas supportnya selama ini. Tetap semangat, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.